Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kembali lagi dengan saya Zulkifli Fakar. Pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di Indonesia yang bertanya tentang keadaan yang di sini seperti apa sebenarnya dan kegiatan apa saja yang kita lakukan dalam kondisi seperti ini, tindakan apa yang kita lakukan dalam menyikapi semua kondisi yang sekarang terjadi di Saudi Arabia. Baiklah teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga video-video yang berikutnya akan memberikan manfaat pada teman-teman semua. Baiklah, yang pertama, seperti apa sih sebenarnya kondisi saat ini di Saudi Arabia? Ya, sebenarnya sih sebagai orang yang beriman, semuanya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang banyak yang bisa kita lakukan kecuali mengikuti arahan-arahan yang telah ditentukan oleh pemerintah Saudi Arabia. Salah satunya adalah jangan terlalu banyak keluar. Ya, seperti yang telah diterapkan di beberapa negara dalam menyikapi virus corona, penyebaran virus corona. Kemudian jangan terlalu banyak berkumpul dengan grup, dan kita sudah juga lakukan itu. Kemudian ya disarankan untuk lebih banyak mengkonsumsi makanan yang buatan sendiri. Nah, itu sudah kita lakukan juga. Jadi kondisi saat ini sebenarnya dengan adanya bertambahnya korban khususnya di Mekah, bagian wilayah Mekah, Masjidil Haram, itu membuat banyak orang panik sebenarnya. Tapi bagi saya sendiri yang bermukim di Mekah, semua apa yang terjadi ya kita jalanin saja. Yang penting kita sudah ikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Saudi untuk lebih menekan tidak menyebarnya virus corona dan lebih memproteksi diri dari terkenanya penyebaran virus corona kepada kita. Jadi semua kita sudah lakukan. Itu bentuk dari ikhtiar kita kepada Allah. Setelahnya itu ya kita berserah diri sama Allah apapun yang terjadi. Takut sih, kita tidak takut dengan masalah seperti ini. Kita punya iman. Kita punya Allah yang akan menjaga semuanya. Kita percaya itu. Jadi kondisi saat ini ya insyaallah kondusif. Hanya saja memang aktivitas dikurangi keluar. Begitupun orang-orang sini mereka lebih banyak mengurung diri atau lebih banyak lebih banyak tinggal di dalam rumah tanpa melakukan bepergian. Apalagi di Saudi Arabia memang sudah ditetapkan dilarangnya keluar masuk antara Mekah dan Madinah, baik itu penduduk asing ataupun juga warga sendiri. Ya, tujuannya adalah untuk lebih menekan penyebaran itu sendiri. Jadi bukan berarti ketakutan yang sangat amat terhadap virus ini, bukan. Tapi langkah-langkah untuk menyikapi penyebaran itu supaya tidak menyebar luas. Nah, sampai akhirnya nanti Saudi Arabia lebih cepat terbuka, lebih cepat membuka jalur kembali seperti sebelumnya. Tapi kalau misalnya dibilang ketakutan, insya Allah tidak, karena ini adalah langkah-langkah untuk menekan penyebarannya saja. Kemudian itu yang pertama. Jadi bagaimana kondisinya tadi ya, insya Allah di sini stabil. Kemudian yang kedua, kegiatan apa saja yang kita lakukan di sini dalam situasi seperti ini? Kita tinggal di rumah untuk saat ini, membatasi diri untuk keluar kalau tidak perlu. Kemudian ya
ibadah pun juga tanpa harus tertinggal, tetap ibadah insya Allah tetap jalani. Jadi itu kegiatan kita hari-harinya, bangun, tidur. Apalagi untuk saya sendiri yang bekerja di sebuah perusahaan, sekarang juga diliburkan selama 45 hari. 45 hari itu kami manfaatkan untuk apa yang bisa kami lakukan ya dalam rumah untuk sementara ini. Ibadahnya juga dalam rumah untuk menekan penyebarannya. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang bertanya juga, kira-kira langkah-langkah apa sih yang pernah dilakukan kita dalam kondisi saat ini? Itu tadi semua. Tidak ada yang banyak tidak banyak yang bisa kita lakukan kecuali mengikuti arahan dari pemerintah Saudi. Ya, kita lihat belakangan ini banyaknya kasus yang bermunculan satu persatu, bahkan tiba-tiba menjadi banyak gitu. Tiba-tiba menjadi banyak. Terkhususnya di bagian Makkah ini, karena kita tahu pusat dari kegiatan Muslim dunia itu adalah di dua kota suci. Yang pertama di Madinah dan kedua dari Mekah. Nah, ini menjadi kekhawatiran besar karena dengan dipadatinya sebelumnya dipadatinya kota Mekah dan Madinah, itu membuat pemerintah Saudi khawatir akan penyebaran itu lebih cepat karena kunjungan dari tempat ini dari seluruh negara ada. Jadi dengan cepat pemerintah mengambil tindakan itu menutup dan ditutupnya itu belum ada kasus yang muncul di Mekah ini sebelumnya. Jadi tindakan yang diambil pemerintah itu sangat cepat. Pemerintah Saudi itu sangat cepat karena dia mengambil tindakan menutup Masjidil Haram dan tidak dilarangnya tawaf di sekitaran Haram Ka'bah itu sebelum ada korban terdeteksi di Mekah. Dan setelah penutupan itu mungkin sekitar seminggu baru ada korban yang terdeteksi di area Mekah. Dan kebanyakan dari orang Mesir dan orang Saudi sendiri, karena kita setahu saya selama saya tinggal di Saudi, ya orang-orang Saudi itu banyak melakukan perjalanan ke luar negeri. Kemudian ada orang Bangladesh. Insya Allah kita berdoa saja Indonesia tidak ada yang terdeteksi terkena virus corona. Mungkin ini jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Silahkan tuliskan komen jika ada masukan. Berharap video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.